idhabu padha lunga sapa sira kabeh. Idhabu padha lunga sapa sira kabeh amukhtatinun. Ana ta iku den utawa ana ta iku wong kang khitan. Amukhtatinun ana ta iku wong kang khitan huwa utawi Kanjeng Nabi. Huwa utawi Kanjeng Nabi amla utawa ora. Amla utawa ora. Fanadharu mongko padha ningali sapa ya sapa wong akeh anak buah Heraklius. Fanadharu mongko padha ningali sapa anak buah Heraklius ilaihi marang Kanjeng Nabi. Ilaihi marang Kanjeng Nabi. Fawajadu mongko padha nemu sapa anak buah Heraklius. Fawajadu mongko padha nemu sapa anak buah Heraklius hu ing Kanjeng Nabi. Hu ing Kanjeng Nabi annahu ing saktemene Kanjeng Nabi. Annahu ing saktemene Kanjeng Nabi mukhtatinun iku wong kang den khitan utawa wong kang khitan. Wasa'ala lan wastakon hu sapa Heraklius. Kedap. Nggih. Wasa'ala lan takon sapa Heraklius hu ing rajul. Ya ngono ra apa-apa. Hu ing rajul dari apa? Jamak ngalih mufrad meneh. Hu ing rajul anil Arabi saking wong-wong Arab. Anil Arabi saking wong-wong Arab. Faqala mongko jawab sapa rajul. Faqala mongko padha jawab sapa rajul. Hum utawi Arab yahtatinuna iku padha khitan sapa Arab. Hum utawi Arab yahtatinuna iku padha khitan sapa Arab. Faqala mongko ngucap Heraklius sapa Heraklius. Hadza utawi iki wong sing Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulku hadhil ummati iku rajane ikilah umat manusa. Mulku hadhil ummati iku rajane umat manusa. Qad dhahar teman-teman wis muncul sapa hadza. Teman-teman wis muncul sapa hadza. Bon. Kita flashback sedikit. Jadi setelah Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy diusir dari depannya siapa? Heraklius. Mereka karena dianggap membikin kekacauan. Padahal ya kono-kono dhewe sing lakon, kono-kono dhewe sing gawe acara. Singkat cerita, Abu Sufyan mendapatkan sebuah cerita yang lain. Masih terkait dengan ceritanya Kanjeng Nabi, yaitu dari lisannya Ibnu Natur. Ibnu Natur adalah salah satu teman terdekatnya Heraklius yang dipercaya untuk menjadi gubernurnya Baitul Maqdis. Nah, Ibnu Natur itu cerita bahwasanya Heraklius adalah salah seorang peramal yang hebat dan dia meramal sesuatu dengan melihat peredaran bintang. Kemarin saya terangkan sedikit, dia tuh sudah mengetahui tanda-tanda kelahirannya Kanjeng Nabi atau munculnya Kanjeng Nabi karena ada 2 bintang yang munculnya hanya 20 tahun sekali. Dan di saat dia melihat yang itu sudah muncul yang ketiga. Berarti sahabat niku ora ana meneh, yaitu bintang Sirius dan bintang Ulwiyin atau Alawiyin gitu ya. Nah, itu dia sudah lihat. Kemudian
Nah, karena dia melihat bintang tersebut, dia bertanya, dia napa jenenge wajahnya suatu hari di kota Ilya atau di Baitul Maqdis terlihat murung, ya. Padahal di saat itu dia apa? Menang melawan bangsa Persia. Wong menang lumrahe kan kudune napa? Seneng. Tapi kok wayah seneng kok malah ketok susah. Akhirnya ditanya sama anak buahnya, "Kenapa jenengan seperti ini? Ada apa?" Gitu. "Tolong ceritakan kepada kami." Dijawab bahwasanya saat di malam ketika saya melihat bintang, saya meramal ada raja yang khitan itu sudah lahir. Raja yang khitan itu sudah lahir. Terus kira-kira yang khitan dari bangsa manusia ini itu siapa? Dijawab sama mereka, oh yang khitan itu cuma orang-orang Yahudi paduka raja. Tenang aja kalau urusan Yahudi. Fala yahum minaka sya'nuhum. Jangan sampai galau jenengan kalau hanya urusan orang Yahudi. Tulis saja perintah, dekret presiden, surat khusus, kirimkan kepada pimpinan-pimpinan yang berada di bawah kekuasaan jenengan untuk memburu orang-orang Yahudi. Nah, jadi biar mereka dibunuh sama anak buah jenengan. Ketika lagi ngobrol-ngobrol, fabaina mahum ala amrihim, ketika ini mereka masih musyawarah, belum sampai majelis selesai rapat apa? Tentang membunuh siapa? Orang-orang Yahudi, karena dia takut apa? Kerajaannya hilang. Ketika lagi-lagi rapat, ternyata di saat itu juga rapat itu didatangi salah satu orang. Tiba-tiba saja itu, lagi gamane mungkin lagi ngopi udut ya. Ngopi udut, lagi membahas piye carane mateni wong Yahudi dengan alasan yang logis. Ternyata Heraklius itu dikirimi sama seseorang, yaitu utusan yang dikirim oleh Maliku Ghassan, pimpinan kota Ghassan. Dan Ghassan di saat itu di bawah kekuasaannya Heraklius. Lah, wong lanang iki lapo? Oh, utusan ini ternyata membawa kabar tentang orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ditanya-tanya tentang siapa iku janjane kok kok aku dilapori ada sesosok yang kemungkinan membahayakan bagi kerajaan saya. Tanya, sudah kita putuskan karena kita tadi rapat tentang orang-orang yang dikhitan, yaitu wong Yahudi. Coba kalian pergi ke sana, ke Arab. Idhabu fanzuru amukhtatinun huwa amla. Coba kalian cek, undur itu cek, maksudnya bukan ngecek terus diudani, dideloki sunat tara, mboten. Dicek, tanya-tanya keadaan mereka seperti apa. Apakah orang yang disampaikan, dilaporkan kepada saya ini termasuk yang dikhitan apa enggak? Kalau iya mungkin saja dia itu yang kita takuti saat ini gitu. Dicek, akhirnya mereka pergi ke Arab, pergi ke Mekah, fanadhurun. Mereka cari-cari info. Apakah orang yang namanya Muhammad itu khitan tah mboten. Kenapa khitan? Karena tadi sesuai ramalannya Heraklius bahwasanya yang akan menguasai dunia kedepannya adalah orang yang dikhitan. Tapi saiki sampeyan ora usah merasa pede ngono ya. Iki Kanjeng Nabi kok ya. Awak dhewe iku khitan nangis beruntuk berarti khitan untuk duit dienggo tuku HP biasanya kan ngoten. Kanjeng Nabi kan mboten. Terus akhirnya mereka cari info-info ternyata betul ditemukan fakta bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikhitan. Fakta satu. Ketika dilaporkan, terus lingkungannya bagaimana? Orang-orang Arab juga khitan apa enggak? Kan informasi baru tuh. Selama ini orang-orang Arab dianggap orang yang terbelakang. Kok muncul sesuatu yang sesuai ramalannya tapi bukan dari bangsa Yahudi yang selama ini ditakuti. Akhirnya ya wes takon wong Arab iku khitan ta ora? Ternyata hum yahtatinun, orang-orang Arab pun juga berkhitan. Dan setelah dia mendapatkan informasi-informasi itu tuh, akhirnya dia mengatakan, Heraklius sendiri, hadza mulku hadhil ummah qad dhahar. Sungguh yang akan menjadi pemimpin dunia saat ini sudah muncul orangnya. Artinya dia mengakui suatu saat kerajaannya akan dikuasai oleh umat Islam. Terus apa yang dilakukan oleh Heraklius? Setelah dia mengikrori bahwasanya Kanjeng Nabi itulah yang memang betul-betul Nabi akhir zaman.
dan akan menguasai dunia. Tsumma kataba, nuli nulis Hiraklus sapa Heraklius. Hiraklus sapa Heraklius ila sahibin, marang kanca. Ila sahibin marang kanca lahu ketuwe Heraklius. Biru miyatin kelawan bahasa biru miyatin kelawan desa utawa kota Rum. Wakilah Birumia wahia Madinatu riyasatir Rom. Berarti ibu kotane Romawi. Ya sangger Romawi ngoten mboten napa-napa. Tapi aja mbok kurangi AS Roma ora oleh. Birumiyatin kelawan Roma. Dek ini kene ngoten. Birumiyatin bitakhfifi ai fiha ing dalam Romawi atau Roma. Wahia Madinah riyasatir Rom, yaitu kota apa ibu kotane Romawi. Qila inna dawru suwariha arba'atun wa ishrina milan. Masyaallah. Jauh jadi. Pon. Birumiyatin awan birumiyata ndak kene. Gini birumiyatin gini sampean. Ta nggih. Birumiyata kelawan Roma. Wa kana lan ana sapa sahib. Wa kana lan ana sapa sahib nadhirahu iku kanca diskusi ngoten nah. Apa ya? Membanding kanca diskusi iki. Nadhira iku kanca diskusine Heraklius fil ilmi ing dalem ilmu, masyaallah. Fil ilmi ing dalem ilmu. Wasara lan laku Hiraklus sapa Heraklius ila Himsa. Marang Himsa. Falam yarum mongko ora lebar sapa Heraklius. Falam yarim mongko ora lebar sapa Heraklius Himsa ing Himsa hatta ata sehingga teka hu ing Heraklius sing teka apa? Kitabun apa surat. Kitabun apa surat min sahibihi saking koncone Heraklius, yaiku sing mimpin Roma. Yuwafiqu nyocoki apa kitab? Yuwafiqu nyocoki apa kitab ra'ya Hirakla ing pendapat Heraklius. Yuwafiqu kang nyocoki apa kitab ra'ya Hirakla ing pendapat Heraklius ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase muncule Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lan sak temene nabi yo niku nabi temenan. Nabi yo niku nabi fa'adzina ay a'lama, fa'adzina mongko paring pengumuman utawa gawe pengumuman. Fa'adzina mongko gawe pengumuman Hiraklus sapa Heraklius li'udhama irrumi marang pira-pira penggedene Roma. Fi daskaratin ing dalem apa nggih? Daskaroh niku kan ada, kalau presiden itu ada rumahnya istana nggih, istana. Nek sing rumah yang di daerah-daerah itu apa? Ya semacam villa tapi villane wong raja ku apa jenenge? Aduh. Ya persinggahan tapi rumah dinas juga sih ngono lho. Apa istilahnya? Wah pokoknya panggonan nginepe raja, tapi nek nggene daerah misalnya Pak Presiden itu punya rumah dinas di Jakarta, nanti kalau di Kudus itu juga ada rumah dinasnya, walaupun dia lebih banyak di Jakarta. Apa jenenge? Angger istana ngoten mawon nggih. Nggih, wis ngger ngono. Fidas karatin ing dalam istana. Lahu kedua Heraklius.
lahu kedue Heraklius bihimsa ing dalam kota Himsa. Bihimsa ing dalam kota Himsa, summa amara nuli perintah sapa Heraklius bi abwabiha kelawan pira-pira pintune apa iki? Bi abwabiha kelawan pira-pira pintune Himsa. Faghulliqat mongko den kunci apa abwabuha. Faghulliqat mongko den kunci apa abwabuha. Tsummat tola'a nuli keri-keri apa iki munggah sapa Heraklius. Munggah mimbar maksudnya. Tsummat tola'a nuli keri-keri munggah mimbar sapa Heraklius faqala mongko ngucap sapa Heraklius. Mohon ngene sik. Nah, setelah dia menemukan fakta dengan tim khusus untuk mencari informasi kemunculannya seorang nabi yang dikhitan dan ternyata betul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Arab juga dikhitan. Nah, akhirnya dia menemukan kesimpulan bahwasanya yang dilaporkan oleh Maliku Ghassan, pimpinan kota Ghassan itu adalah seseorang yang nantinya akan menjadi pemimpin dunia, yaitu wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang amarem dengan pendapatnya sendiri, dia ingin mencari apakah fakta dan ramalan yang dia temukan itu betul-betul sesuai dengan ilmu dasar secara empiris, wah, secara fakta iki bener tah ora. Nah, akhirnya ditanyakan sama orang yang lebih ahli. Dia nulis surat kepada temennya yang ada di Roma sana. Dan termasuk orang tersebut nadhirahu fil ilm, orang yang suka berdiskusi dengan Heraklius dalam masalah keilmuan. Berarti termasuk orang yang alim. Ditanya pokoknya isi suratnya gini, ini ada fakta bahwasanya dok gene Arab ono wong lanang ngaku dadi nabi dan dia dikhitan dan menurut saya dia itu nantinya akan menjadi pimpinan manusia. Kira-kira benar apa enggak pendapatku ini? Apakah betul ramalan saya bahwasanya nanti Romawi ini akan jatuh pada tangannya dia, akan menjadi kekuasaannya dia. Kemudian surat itu dikirim ke sana. Kemudian setelah surat dikirim, Heraklius menuju Himsa. Himsa itu Homs kalau di sini ya masih termasuk Suriah ya. Dari Baitul Maqdis dia pergi ke Suriah. Belum sampai Suriah, surat yang dia kirim ke temannya tersebut sudah ada balasannya, dikirim balasannya. Terus didelok isinya apa? Intinya pada akhirnya isi surat balasan dari temannya tersebut juga membenarkan bahwasanya fakta-fakta dan ramalan-ramalan Heraklius itu benar adanya. Orang yang dibicarakan dalam surat tersebut yaitulah Nabi akhiruz zaman, orang yang akan memimpin dunia. Akhirnya dia langsung fa'adzina Herakl li'udhama'ir Rum. Heraklius ketika sampai Himsa, dia panggil semua pembesar-pembesar Romawi dari berbagai daerah. Dikon kumpul surat undangan dari presiden, dari raja kepada seluruh pemimpin-pemimpin di bawah kekuasaan Romawi. Untuk datang kemana? Fidas karotin lahu bihimsa. Untuk datang ke istananya dia yang ada di Homs atau di Suriah. Setelah itu, setelah semuanya pada datang, sudah pada kumpul, terus dikon nutup itu. Istananya. Seluruh pintunya ditutup. Kemudian dia naik mimbar berpidato. Apa pidatonya? Nah, faqala. Mongko ngucap sapa Heraklius. Ya ma'syarur Rumi, bangsa Romawi. Hal lakum ana ta tetep kedue sira kabeh.
halakum ana ta tetep kedue sira kabeh fil falahi ing dalem kebahagiaan warusdi lan pituduh warusdi lan pituduh wa ayas buta lan yento tetep wa ayas buta lan yento tetep mulkukum apa kerajaan ira kabeh mulkukum apa kerajaan ira kabeh fatu tabi'u mongko padha anut sapa sira kabeh fatu tabi'u mongko padha anut sapa sira kabeh hadzal rajula ing ikilah wong lanang alias sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fahasu mongko padha mlayu sapa ma'syarur rum fahasu mongko padha mlayu sapa ma'syarur rum haisata humuril wahsy kaya lumayune himar-himar nggih himar-himar kang liar keledai himar haisata humuril wahsy kaya mlayune himar-himar kang liar ilal abwabi marang bira-bira pintu ilal abwabi marang bira-bira pintu fawajadu mongko padha nemu sapa ma'syarur rum fawajadu mongko padha nemu sapa ma'syarur rum ha ing abwab qad ghulliqat teman-teman wis den kunci apa abwab qad ghulliqat teman-teman wis den kunci apa abwab falamma ra'a mongko nalikane weruh falamma ra'a mongko nalikane weruh Hiraklu sapa Hiraklius nafratahum ing lumayune ma'syarur rum nafratahum ing lumayune ma'syarur rum wa ayisa lan putus asa sapa Heraklius wa ayisa lan putus asa sapa Heraklius minal imani saking iman minal imani saking iman qala ngucap sapa Heraklius ruddu padha balekno sapa sira kabeh ruddu padha balekno sapa sira kabeh hum ing ma'syarur rum hum ing ma'syarur rum alayya ing atase ingsun alayya ing atase ingsun wa qala lan ngucap sapa Heraklius inni sak temene ingsun inni sak temene ingsun qultu iku ngucap sapa ingsun qultu iku ngucap sapa ingsun maqalati ing pengucap ingsun utawa khutbah pidato ingsun maqalati ing ucapan ingsun anifan ing dalem wektu kang parek mau ay qariban anifan ing dalem wektu kang parek anifan ing dalem wektu kang parek akhtabiru nguji sapa ingsun ngetes nguji sapa ingsun biha kelawan maqalati syiddatakum ing kuat ira kabeh syiddatakum ing kuate ira kabeh ala dinikum ing atase agama sira kabeh ala dinikum ing atase agama sira kabeh faqad raaitu mongko temen-temen wis weruh sapa ingsun ai raaitu syiddatakum ala dinikum faqad raaitu mongko temen-temen wis weruh sapa ingsun fasajadu mongko padha sujud ai hormat sapa ma'syarur rum fasajadu mongko padha hormat sapa ma'syarur rum lahu marang Heraklius waradu lan padha ridho
sapa ma'syarur Rum hu ing Heraklius. Fakana mongko ana zalika apa mengkono kang tinutur, zalika apa mengkono kang tinutur akhira khabari akhira sya'ni Herakla iku akhire tingkahe Heraklius. Akhira sya'ni Herakla iku tingkahe akhire tingkahe Heraklius. Keadaan terakhir Heraklius. Pon. Lalu kemudian setelah semua pembesar-pembesar Romawi dikumpulkan di istananya Heraklius yang ada di Homs sana, di mana Suriah, dia perintahkan pintu-pintunya untuk ditutup kabeh. Wes, tentunya ya pasti ada hidangan yang di sogatno ya, sogatane Majidah waktu itu risoles. Yes pokoknya sama intinya undangan itu pasti ngeki mangan sik lah. Wes. Isi mangan dienakno, setelah itu Heraklius melihat jamaah sudah pada datang, anak buah sudah pada datang, dia naik ke atas mimbar dan berpidato. Dan inti pidatonya mengatakan gini, ya ma'syar Rom, wahai bangsa Romawi, apakah kalian akan berbahagia dan apakah kalian akan merasa mendapatkan kebenaran? Ar-rusyad di sini kan hidayah ya artinya. Apakah kalian bahagia dan apakah kalian itu benar jika seandainya kerajaan kalian itu mengikuti daripada perintahnya orang yang saya ceritakan ini, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam pidatonya itu Heraklius cerita tentang kanjeng Nabi. Ane Arab iku ana wong jenenge Muhammad ngaku nabi ini ngono lah. Intinya pada akhirnya kesimpulannya, apakah kalian merasa bahagia dan apakah kalian merasa benar jika seandainya kerajaan kalian ini mengikuti siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, orang jawab fahasu haisota humuril wahsy. Wah, iku berat. Wah, ora aku mau pokoke rak kudu dadi anak buahe wong Arab. Ora kudu dadi napa jenenge budake wong Arab. Piye kita ini bangsa yang sudah berbudaya, sudah beradab, lebih manusiawi daripada orang-orang Arab. Lo kan gitu. Kan kita sudah pernah cerita nggih, di saat itu orang Arab itu di masa-masa yang kelam sampai munculnya Kanjeng Nabi. Masa kelam, termasuk bangsa yang terbelakang, bangsa yang ya bukan negara berkembang lagi, mungkin lebih parah daripada Zimbabwe atau di mana itu ya, secara ekonomi, secara gaya hidup. Ya, orang Arab itu orang dulu kan Masya Allah, uripe susah, nenggini gurun pasir, uripe berburu, gak seperti bangsa Romawi. Wah, bangsa Romawi bercocok tanam, gawe gandum, gawe roti dan lain-lain. Terus gaya bicaranya juga berbeda, tingkat kecerdasannya juga berbeda. Bangsa Romawi itu merasa, oh kami ini lebih cerdas, kami ini lebih pintar, kami lebih bermartabat dan lebih manusia daripada orang Arab. Wah nggak mungkin kami akan mengikuti itu. Lari mereka, lari mau keluar daripada istananya Heraklius. Akhirnya ketika mereka lari menuju pintu-pintu keluar, ternyata sudah dikunci atau dijogo karo ajudane Heraklius. Gimana akhirnya? Falamma ra'a Heraklu nafratahum wa ayyisa minal iman. Melihat jamaah atau melihat bangsanya itu tidak terima kalau Romawi tunduk pada Kanjeng Nabi, akhirnya dia putus asa. Piye iki ora sida iman ketoke hawane. Nek sida iman iki lak kasake umatku rak trimo kan ngono biasane ngono. Kalau akhirnya qala rudduhum alayya wis balekno kabeh rene tak kandhani. Iki mau ki aku khutbah atau pidato seperti ini hanya ngetes kepada keimanan kalian. Sejauh mana kalian berpegang teguh dengan agama Nasrani. Dan saya sudah lihat kalian ini orang-orang yang selalu ingin menjadi orang-orang
Nasrani. Fasajadulahu wa radu anhu. Ya ngoten lho, ora usah ngetes-ngetes barang ta. Ketika karo bangsa Romawi, wis ta rajane tetep jenengan agama kita Nasrani, jangan sampai kita kalah sama orang Arab. Gengsi lah ya. Orang Arab itu orang-orang yang terbelakang kok malah diikuti kali jenengan. Ora level. Tetap jenengan kudu di Nasrani, kita akan nyengkuyung kerajaan jenengan. Fakana dzalika akhiru sya'ni Heraklius. Itulah kondisi terakhir daripada Heraklius, yaitu tidak mau masuk Islam karena masih berat dengan kerajaannya. Nah kan itu. Jadi ala kulli hal di sini di dalam syarahnya disebutkan bahwasanya annahu kana yudmirul iman wa yaf'alu hadhil ma'asi mura'atan limamlakatihi wa khaufan min ayyaqtulahu qaumuhu. Dia tetap kafir seperti ini walaupun sejatinya dia yudmirul iman, di dalam hatinya ada iman. Heraklius itu iman, nyatane wis digoleki tondo-tondone sampai dikirim tim khusus pencari fakta kebenaran siapa itu Kanjeng Nabi. Dan pada intinya dia itu percaya bahwasanya Heraklius Kanjeng Nabi itu adalah betul-betul mulku hadil ummah, raja daripada umat manusia saat itu. Tapi kenapa dia tetap kafir? Mura'atan limamlakatihi, untuk menjaga kerajaannya. Wa khaufan min ayyaqtulahu qaumuhu, dan dia takut kalau dibunuh ramai-ramai oleh bangsa Romawi. Nah, kadang seperti itu. Ya alhamdulillah awak dhewe tidak ada ancaman, tidak ada apa? Tidak ada apa-apa, enggak punya kerajaan, ya sudah kita iman, alhamdulillah min ahli syafa'ah, min ahli siyadah, ya. Insyaallah, dan min ahli guya-guyu. Jadi ketemu Kanjeng Nabi tak bayangno kanca-kanca ki ngger guya-guyu kakean dosa. Kok guya-guyu tenang jenengan yang paling syafaat, tenang. Nggih. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab Bad'ul Wahyi. Dan apa hubungannya dengan Bad'ul Wahyi? Hadis yang ini hubungannya adalah bahwasanya kalau wahyu itu turun kepada siapa? Seorang nabi atau seorang rasul, orang-orang yang kafir pun juga diberi diberi bagian mendapatkan informasi-informasi ketuhanan. Nyatane wong kafir pun juga bisa meramal siapa munculnya Kanjeng Nabi. Walaupun Islam tidak membenarkan hal tersebut, tapi bisa. Alias Allah Subhanahu wa taala itu memberikan info tentang Kanjeng Nabi itu benar. Itu bukan hanya pada nabi netok, bahkan orang kafir pun juga punya bagiannya walaupun dengan cara yang tidak benar. Paham nggih? Wis kayak dene gini lah. Kayak dene kita umat Islam tahu bahwasanya khamr itu memabukkan tanpa harus minumnya. Mosok leren wah memabukkan nak Indonesia, mosok memabukkan temenan jari Quran niku khamr iku memabukkan ya. Najis ora oleh diminum, rusak awak. Mosok leren kudu ngrasakno ya. Kan ora. Tapi apakah orang-orang kafir atau bahkan orang-orang peminum itu dia enggak tahu kalau khamr itu merusak tubuhnya? Tahu apa enggak? Tahu, tapi dirasakno dhewe. Ya ngerti nek iku bakal ngerusak. Kaya wong Batak nun sewu, wong Batak niku kan kalau pesta kan pestanya pesta minuman keras ya dah. Pesta minuman keras. Dia tahu kalau itu merusak tubuhnya, tapi tetap diminum. Apakah kita harus nunggu seperti itu? Kan enggak perlu. Sudah dikasih info sama Allah, khamr itu kullu muskirin khamrun kullu muskirin khamrun kullu khamrin kullu muskirin khamrun nggih. Wa kullu khamrin haramun au kama qol. Nah, setiap hal-hal yang memabukkan itu adalah arak, ya, alkohol, dan setiap alkohol itu haram. Mosok leren ngerti iki haram kudu dirasakno sik. Kan mboten usah. Cukup informasi dari Kanjeng Nabi kita lakukan, ora usah tak rasakno sik, tak icipi. Kayak misalnya daging babi, ngerti daging babi itu najis. Mosok leren mbok teliti, tapi rasane enak jare, tak rasakno sik. Wah, repot, ora usah kaya ngono. Sama seperti ini. Kita mendapatkan informasi-informasi kebenaran agama ini cukup dari Allah, cukup dari Kanjeng Nabi, cukup daripada ulama. Nah, orang lain wah leren nglakoni maksiate dhisik. Nah, seperti Heraklius ini. Heraklius tidak mau iman walaupun dia sudah punya tanda-tanda bahwasanya Kanjeng Nabi itu betul-betul utusane Gusti Allah. Tsumma qala bismillahirrahmanirrahim kitabul iman wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan
zikir talqin. Gak usah maju siapa? Wafik gak usah. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sallallahu ala Nabi Muhammad.